Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nustiana Putri dari Rombel Akuntansi D 2019. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai pengembangan sistem. Berikut pembahasannya. Yang pertama adalah pendekatan sistem. Pencarian asal-muasal proses pemecahan masalah secara sistematis mengarah pada John Dewey, seorang profesor ilmu filosofi di Columbia University. Dalam sebuah buku di tahun 1910, Dewey mengidentifikasikan 3 rangkaian pertimbangan yang terlihat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memadai, yaitu mengenai kontroversi, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif, membentuk suatu pertimbangan. Berikut urutan-urutan langkah. Yang pertama, upaya persiapan. 3 langkah persiapan yang harus dikerjakan secara berurutan. Ada langkah 1, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Langkah 2, mengenal sistem lingkungan. Langkah 3, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Yang kedua, upaya definisi. Manajer atau seorang di dalam unit manajer mengidentifikasi masalah atau gejalanya setelah masalah teridentifikasi manajer. Berikut langkahnya. Yang pertama, langkah keempat, melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Langkah kelima, menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan-urutan tertentu. Terdapat unsur-unsur, meliputi unsur 1, mengevaluasi standar, unsur 2, membandingkan output sistem dengan standar, unsur 3, mengevaluasi manajemen, unsur 4, mengevaluasi profesor informasi, unsur 5, mengevaluasi input dan sumber daya input, unsur 6, mengevaluasi proses transformasi, unsur 7, mengevaluasi sumber daya output. Yang ketiga, upaya solusi. Upaya solusi melibatkan suatu pertimbangan atas alternatif-alternatif yang layak. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah 6, mengidentifikasi solusi alternatif. Langkah ke-7, mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Langkah ke-8, memilih solusi yang terbaik meliputi analisis, pertimbangan, tawar-menawar. Langkah 9, mengimplementasikan solusi. Langkah 10, menindaklanjuti untuk memastikan keefektivitas suatu solusi. Berikut merupakan masing-masing area bisnis adalah suatu sistem. Materi selanjutnya, siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem merupakan sebuah metodologi. Metodologi adalah satu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam segala memecahkan masalah. Siklus hidup pengembangan sistem atau disebut dengan SDLC, aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. SDLC tradisional, yang dimana tidak dibutuhkan waktu lama bagi seseorang pengembang sistem. Yang pertama, untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa tahapan pekerjaan. Berikut tahapan-tahapannya, seperti perencanaan, analisis, implementasi, dan penggunaan. Di sini bisa kita lihat, ini adalah contoh dari pola melingkar dari siklus hidup sistem. Kemudian, prototyping. Apa itu prototyping? Prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Proses pembuatan prototype disebut dengan prototyping. Ada 2 jenis prototype, yaitu evolusioner dan persyaratan, di mana evolusioner itu untuk mensempurnakan fungsionalitas yang disebutkan oleh sistem. Ada pengembangannya, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan pengguna, membuat satu prototype, menentukan apakah prototype dapat diterima penggunaan prototype. Terus kalau sedangkan persyaratan itu untuk mengembangkan sistem baru, yang dimana prototype persyaratan tidak selalu menjadi sistem aktual. Ada pengembangannya, yaitu membuat kode sistem baru, menguji sistem baru, menentukan apakah sistem baru dapat terima, membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Berikut merupakan contoh gambar dari pembuatan prototipe evolusioner dan pembuatan prototipe persyaratan. Ada daya tarik prototyping versus dengan potensi kesulitan dari prototyping. Daya tariknya itu membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha lebih sedikit, implementasi menjadi jauh lebih mudah. Sedangkan potensi kesulitannya, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas. Pengguna dapat terlalu gembira
Apa itu prototipe yang diberikan? Prototipe evolusioner bisa tidak efisien. Kemudian tidak mencerminkan teknik dan desain yang baik. Pengembangan aplikasi cepat. Di sini adalah figur pengembangan aplikasi cepat. Unsur-unsur RAD. Ada 4 unsur, yaitu manajemen, orang, dan metodologi alat-alat. Manajemen pasti khususnya adalah manajemen puncak. Sedangkan orang itu merupakan penggunaan dari tim-tim khusus. Metodologi yaitu adalah siklus hidup RAD. Alat-alatnya itu meliputi rekayasa pelatih lunak dengan bantuan komputer. Pengembangan berfase. Ada 6 tahap pengembangan, yaitu investigasi awal, analisis pengembang, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, dan pengujian pengembangan sistem. Fase-fase modul terintegrasi ke dalam pengembangan sistem, yang dimana pengembangan sistem ini disesuaikan untuk pengembangan segala jenis ukuran sistem. Desain ulang proses bisnis. Teknologi informasi mengalami kemajuan dengan sangat cepat dan organisasi perlu mengambil keuntungan dari kemajuan-kemajuan ini. Maka fungsi-fungsi dasar seperti mengebor untuk mencari minyak dan produksi saru bagian manufaktur, yang dimana ada rekayasa terbalik, rekayasa ulang, pemilihan komponen BPR. Rekayasa terbalik itu berasal dari intelijen bisnis, sedangkan rekayasa ulang merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Sedangkan pemilihan komponen BPR itu adalah komponen BPR dapat diterapkan secara terpisah maupun tergabung pada tingkat kemungkinan yang dicari. Kemudian ini materi selanjutnya, yang dimana SDLC tradisional prototyping atau RAD dan BPS semuanya adalah metodologi. Terus sedangkan alat-alat pengembangan sistem itu, pendekatan sistem dan berbagai siklus hidup mengembangkan sistem adalah metodologi cara-cara yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah-masalah sistem. Alat pemularan proses berpolar adalah pembuatan diagram data yang memperluas simbol-simbol untuk proses dan unsur-unsur lingkungan yang dihubungkan oleh panah yang menunjukkan arus data. Pemodelan proses. Di sini bisa kita lihat selama tahun awal pengembangan sistem komputer praktis hampir seluruh perhatian diberikan ke proses-proses yang akan dikerjakan. Terus ada diagram arus data. Diagram arus data adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol, yaitu unsur-unsur lingkungan dengan mana sistem beroperasi, proses, arus data, penyimpanan data. Kasus penggunaan adalah suatu uraian relatif dalam bentuk kerangka dari dialog terjadi antara sistem primer dengan sekunder. Manajemen proyek. Proyek-proyek pengembangan sistem yang pertama dikelola adalah manajer unit TI dengan dibantu oleh manajer dari analisis sistem pemrograman dan operasi. Proyek-proyek akan dikelola oleh sistem hierarki manajer yang dapat terdiri atas steering kompetisi, kepemimpinan proyek, mekanisme manajemen proyek, dukungan web bagi manajemen proyek. Menghasilkan biaya proyek. Menghasilkan biaya proyek, ada input dan output, yaitu sedangkan input sebuah work breakdown struktur atau WBS menentukan aktivitas proyek akan membutuhkan sumber daya. Sedangkan output estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibawakan oleh ke proyek dan biasa dikeluarkan dalam unit-unit keuangan yang berlaku seperti dolar atau euro. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada bila kesalahan kata. Semoga materi ini bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.